Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam. PDIP merupakan satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, namun tetap mengirim perwakilannya ke HUT Golkar. Prabowo mengatakan dirinya menghargai pilihan PDIP yang berada di luar koalisi. Menurutnya, dalam demokrasi, memang diperlukan pihak yang berfungsi melakukan check and balances terhadap pemerintah. Meski demikian, terlepas dari posisi partai berada di luar atau dalam pemerintahan, Prabowo meyakini semua partai di Indonesia cinta tanah air. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu. Maaf, saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau
saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor-investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini. Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan
selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya enggak, benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku, tebel-tebel ini. Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan itu. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Iya kan? Jadi saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya
Tidak salah saudara-saudara memiliki ketua umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, nggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris.
Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam. PDIP merupakan satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, namun tetap mengirim perwakilannya ke HUT Golkar. Prabowo mengatakan dirinya menghargai pilihan PDIP yang berada di luar koalisi. Menurutnya, dalam demokrasi, memang diperlukan pihak yang berfungsi melakukan check and balances terhadap pemerintah. Meski demikian, terlepas dari posisi partai berada di luar atau dalam pemerintahan, Prabowo meyakini semua partai di Indonesia cinta tanah air. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno. Tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu. Maaf, saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya
terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya bilang gitu. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini. Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi.
bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya enggak, benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku. Tebel-tebel ini. Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Iya kan?
Jadi saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan?
Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam. PDIP merupakan satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, namun tetap mengirim perwakilannya ke HUT Golkar. Prabowo mengatakan dirinya menghargai pilihan PDIP yang berada di luar koalisi. Menurutnya, dalam demokrasi, memang diperlukan pihak yang berfungsi melakukan check and balances terhadap pemerintah. Meski demikian, terlepas dari posisi partai berada di luar atau dalam pemerintahan, Prabowo meyakini semua partai di Indonesia cinta tanah air. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno. Tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu. Maaf, saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun
kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu-gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya bilang. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini. Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas.
Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme. Saudara-saudara, menurut saya orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya enggak, benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku, tebel-tebel ini. Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan itu. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak.
saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Ya kan? Jadi, saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya, tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu-gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau
ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam. PDIP merupakan satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, namun tetap mengirim perwakilannya ke HUT Golkar. Prabowo mengatakan dirinya menghargai pilihan PDIP yang berada di luar koalisi. Menurutnya, dalam demokrasi, memang diperlukan pihak yang berfungsi melakukan check and balances terhadap pemerintah. Meski demikian, terlepas dari posisi partai berada di luar atau dalam pemerintahan, Prabowo meyakini semua partai di Indonesia cinta tanah air. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu. Maaf, saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua
Ketua DPR RI, saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini. Jadi ternyata beliau besar di fak-fak ya.
Fak-fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya enggak, benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku, tebel-tebel ini. Pak Prabowo, ini perencanaan
hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan itu. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Iya kan? Jadi saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, nggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana?
Pak, universitas saya nggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam. PDIP merupakan satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, namun tetap mengirim perwakilannya ke HUT Golkar. Prabowo mengatakan dirinya menghargai pilihan PDIP yang berada di luar koalisi. Menurutnya, dalam demokrasi, memang diperlukan pihak yang berfungsi melakukan check and balances terhadap pemerintah. Meski demikian, terlepas dari posisi partai berada di luar atau dalam pemerintahan, Prabowo meyakini semua partai di Indonesia cinta tanah air. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu.
Maaf, saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI, saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini.
Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya enggak, benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku, tebel-tebel ini.
Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan itu. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Iya kan? Jadi saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari
Universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam. PDIP merupakan satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, namun tetap mengirim perwakilannya ke HUT Golkar. Prabowo mengatakan dirinya menghargai pilihan PDIP yang berada di luar koalisi. Menurutnya, dalam demokrasi, memang diperlukan pihak yang berfungsi melakukan check and balances terhadap pemerintah. Meski demikian, terlepas dari posisi partai berada di luar atau dalam pemerintahan, Prabowo meyakini semua partai di Indonesia cinta tanah air. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno. Tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu.
Maaf, saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI, saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini.
Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pinter tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pinter tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya enggak, benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku, tebel-tebel ini.
Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan itu. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Iya kan? Jadi saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari
Universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam. PDIP merupakan satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, namun tetap mengirim perwakilannya ke HUT Golkar. Prabowo mengatakan dirinya menghargai pilihan PDIP yang berada di luar koalisi. Menurutnya, dalam demokrasi, memang diperlukan pihak yang berfungsi melakukan check and balances terhadap pemerintah. Meski demikian, terlepas dari posisi partai berada di luar atau dalam pemerintahan, Prabowo meyakini semua partai di Indonesia cinta tanah air. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu.
Maaf saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini.
Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya enggak, benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku, tebel-tebel ini.
Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan itu. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Iya kan? Jadi saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari
Universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam. PDIP merupakan satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, namun tetap mengirim perwakilannya ke HUT Golkar. Prabowo mengatakan dirinya menghargai pilihan PDIP yang berada di luar koalisi. Menurutnya, dalam demokrasi, memang diperlukan pihak yang berfungsi melakukan check and balances terhadap pemerintah. Meski demikian, terlepas dari posisi partai berada di luar atau dalam pemerintahan, Prabowo meyakini semua partai di Indonesia cinta tanah air. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno. Tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu.
Maaf saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan, ya, kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini.
Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya enggak, benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku, tebel-tebel ini.
Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan itu. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Ya kan? Jadi saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu-gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari
universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam. PDIP merupakan satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, namun tetap mengirim perwakilannya ke HUT Golkar. Prabowo mengatakan dirinya menghargai pilihan PDIP yang berada di luar koalisi. Menurutnya, dalam demokrasi, memang diperlukan pihak yang berfungsi melakukan check and balances terhadap pemerintah. Meski demikian, terlepas dari posisi partai berada di luar atau dalam pemerintahan, Prabowo meyakini semua partai di Indonesia cinta tanah air. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu.
Maaf saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya bilang. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini.
Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku, tebel-tebel ini.
Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan itu. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Iya kan? Jadi saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya? Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari
Universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam. PDIP merupakan satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, namun tetap mengirim perwakilannya ke HUT Golkar. Prabowo mengatakan dirinya menghargai pilihan PDIP yang berada di luar koalisi. Menurutnya, dalam demokrasi, memang diperlukan pihak yang berfungsi melakukan check and balances terhadap pemerintah. Meski demikian, terlepas dari posisi partai berada di luar atau dalam pemerintahan, Prabowo meyakini semua partai di Indonesia cinta tanah air. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu.
Maaf saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya bilang. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini.
Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya enggak, benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku, tebel-tebel ini.
Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan itu. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Iya kan? Jadi saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari
universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa nyaman dengan kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani di acara HUT Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2024 malam. PDIP merupakan satu-satunya partai yang tidak bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo, namun tetap mengirim perwakilannya ke HUT Golkar. Prabowo mengatakan dirinya menghargai pilihan PDIP yang berada di luar koalisi. Menurutnya, dalam demokrasi, memang diperlukan pihak yang berfungsi melakukan check and balances terhadap pemerintah. Meski demikian, terlepas dari posisi partai berada di luar atau dalam pemerintahan, Prabowo meyakini semua partai di Indonesia cinta tanah air. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno. Tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu.
Maaf saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu-gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya enggak? Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu. Itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini.
Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya enggak, benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, sakti beliau merah putih, beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku
tebel-tebel ini. Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan itu. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah. Jadi, saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju. Golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur, saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah. Ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard. Tapi ke toko buku